Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari analisis kami tentang plat lantai. Video ini dibuat untuk bertujuan mengetahui analisis plat lantai yang sudah kami survei dengan kelompok kami. Oke, langsung saja ke slide yang pertama. Oke, kelompok 3 yang berisikan Syahla Kalisha, Melaliun Zira, Rizky Ananda, dan Rahmat Khairul Amri. Kita mulai dengan apa itu plat lantai. Adapun yang dimaksud dengan plat lantai yaitu elemen struktural datar yang digunakan untuk menutupi atau membentuk permukaan lantai dalam suatu bangunan. Dengan kata lain, plat ini merupakan pembatas antara tingkat satu dengan tingkat lainnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahla Kalisha. Adapun fungsi plat lantai yaitu sebagai pemisah antara lantai 1 dengan lantai 2, 3, dan sebagainya. Meredam suara dari ruang atas ke ruang di bawahnya. Tempat kabel listrik dan lampu pada ruang bawah dan untuk memperkuat struktur bangunan. Keunggulan dan kekurangannya yaitu keunggulannya konstruksinya mampu menopang beban berat, mampu meredam suara dengan baik, relatif awet dan tidak butuh perawatan yang banyak selama beberapa tahun ke depan. Bagian permukaan juga dapat dipasang keramik agar memperindah ruangan. Kekurangannya yaitu sulit diperbaiki jika terjadi kerusakan atau retak, dan walaupun ditambal hasilnya tidak akan semulus sedia kala. Yang kedua, mudah lembab dan berumut jika plat lantai beton dibuat tidak rata dan berlubang. Keterangan singkat. Ruko yang berlokasi di Jalan Janudin Mart Kota Langsa ini akan dibangun dengan 3 lantai, tetapi saat ini ruko ini hanya membeli 1 lantai tetapi pondasinya 3 lantai. Lebarnya ruko ini sepanjang 4 meter atau 400 cm. Panjang ruko ini yaitu 12 meter atau 1.200 cm. Adapun alat dan bahan. Fungsi tangga ialah untuk mengakses orang naik ke atas. Palu besi, palu ini biasanya digunakan untuk menandai logam yang akan dibuat pada plat lantai yang akan dibuat. Meteran 5 meter. Meteran ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang dan lebar suatu plat. Linggis. Fungsi linggis untuk menjebol permukaan area bawah atau menghancur objek-objek di bagian bawah. Baiklah, itu penjelasan singkat yang dijelaskan oleh Syahla. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melaliun Zira. Untuk Melaliun Zira, silakan. Kemudian adapun alat dan bahan yaitu tangga yang berfungsi sebagai, kemudian alat dan bahan ada besi yang digunakan untuk bahan pada plat lantai, adapun besi yang digunakan adalah BJTP 280 dengan diameter 10 mm.
Kemudian ada waterpass, mengukur dataran untuk mengetahui titik rata dan titik bisa juga digunakan dengan horizontal maupun vertikal. Kayu dan triplek, kegunaan kayu atau papan sebagai akses jalan saat pembesian, sedangkan triplek sebagai pelapis bawah cor lantai beton atau backing. Kemudian ada tang kawat atau kakak tua yang berfungsi untuk menggunting kawat dengan mudah dan juga sebagai alat bantu untuk mengikat kawat kepada dua besi tulangan plat beton. Kemudian ada tulangan pokok dan tulangan susut, yang dimana tulangan pokok dipasang dekat dengan tepi luar beton, sedangkan tulangan bagi dipasang di bagian dalam dan menempel pada tulangan pokok. Kemudian ada tulangan susut. Tulangan susut yaitu menjaga mutu beton agar tetap baik setelah proses pembesian. Pengikatan atau sitting time berlangsung di mana ada kemungkinan beton akan mengalami penyusutan dimensi dan mengurangi kualitasnya. Kemudian ada ukuran dan jarak antar besi, yang dimana horizontal ke horizontal besi yang digunakan BJTP 280, diameter 10 mm, dengan jarak antar tulangan 10 cm. Vertikal ke vertikal, besi yang digunakan BJTP 280, dengan diameter 10 mm, dengan jarak antar tulangan 30 cm. Adapun tebal cor plat lantainya yaitu adalah 20 cm sesuai dengan yang ada di lapangan. Kemudian ada perbandingan pembesian lapangan dan video YouTube. Kemudian ada lapangan, yaitu tahap persiapan yang pertama yang dilakukan sudah tentu pengukuran dan sederet persiapan lainnya. Pengukuran ini penting untuk memastikan plat lantai rata dan ketinggian yang dibutuhkan. Tahap pengerjaan, yaitu setelah fondasi alias backing tadi sudah selesai, barulah proses pengerjaan ini bisa dilakukan. Anda akan membutuhkan dalam proses pengerjaan sebagai base atau elemen bantu. Kemudian ada tahap pengecoran. Selepas proses pembesian plat lantai, barulah masuk ke dalam tahap pengecoran. Untuk tahap ini, teknis perlu mendapat surat izin terlebih dahulu dari konsultan pengawas. Kemudian ada tahap pembongkaran. Butuh beberapa hari setelah tahap pengecoran sebelum tahap pembongkaran dimulai. Dibutuhkan waktu yang tepat agar hasilnya juga dibutuhkan baik dan tidak berpotensi merusak kualitas beton itu sendiri. Dengan kata lain, beton harus dipastikan sudah benar-benar mengeras. Oke, baik. Terima kasih buat Binjira telah menjelaskan hasil analisa yang dari YouTube, yaitu tentang lapangan. Selanjutnya, analisa yang kami analisis dari YouTube akan dijelaskan oleh Rahmat Bayulamri. Baik, untuk Rahmat Bayulamri, silakan. Oke, baik, YouTube. 1. Persiapan area. Langkah pertama dalam pembesian plat lantai beton adalah persiapan area di mana lantai beton akan dibangun harus disiapkan dengan baik sebelum memulai proses pembesian. Yang kedua, pemasangan backing. Setelah persiapan area selesai, langkah berikutnya adalah pemasangan backing. Backing berfungsi sebagai bentuk penyangga untuk membentuk lantai beton yang akan dicor. Yang ketiga, pemasangan baja tulangan. Pemasangan baja tulangan adalah langkah penting dalam pembesian plat lantai beton. Baja tulangan berfungsi untuk memberikan kekuatan tambahan pada lantai beton
agar lebih tahan terhadap beban yang diberikan. Yang keempat, pengecoran beton. Setelah pemasangan backing dan baja tulangan selesai, langkah terakhir adalah pengecoran beton. Pastikan beton yang akan digunakan berkualitas baik dan sesuai dengan kebutuhan. Siapkan alat dan peralatan yang diperlukan seperti pompa beton atau mixer beton untuk mempermudah proses pengecoran. Kesimpulan, pelat beton bertulang sangat kaku dan arahnya horizontal sehingga pada bangunan gedung pelat ini berfungsi sebagai diafragma atau unsur pengaku horizontal yang sangat bermanfaat untuk mendukung ketegaran balok portal dengan memperhitungkan beban yang bekerja pada pelat terhadap beban gravitasi. Jenis perletakan pelat pada balok yaitu terletak bebas, terjepit elastis, dan terjepit penuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.